Nah, anak-anak sekalian, untuk menyemangati kita pada siang hari ini, berikan salah satu lagu wajib nasional. Satu orang bisa pimpin lagu wajib. Ya, coba bacakan kompetensi dasar yang kita bahas. Silakan. Yang isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, terima kasih untuk Ellen. Kemudian indikator yang kita bahas ada 2. Coba satu orang baca indikator yang pertama. Silakan. Menguraikan makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Iya. Menguraikan makna pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Iya. Ada tujuan yang kita bahas anak-anak, yaitu tidak terlepas dari 2 indikator tadi. Coba sekali lagi baca tujuan yang diharapkan. Melalui model pembelajaran PJBR, Tujuan yang kedua, melalui model pembelajaran PJBR dengan menggunakan poin siswa kelas 9 diharapkan mampu menguraikan makna pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang lainnya. minggu lalu kita telah membahas materi bab 1, yaitu tentang dinamika perwujudan nilai-nilai Pancasila. Pancasila itu adalah 5 dasar. Pancasila itu memiliki 5 dasar. Bagus sekali, tepuk tangan untuk. Nah, itu minggu lalu kita belajar tentang Pancasila. Sekarang yang kita bahas tentang Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang saya mau tanyakan kepada anak-anak sekalian. Pernahkah kalian merasa tidak sewenang-wenang terhadap orang lain? Pernah? Sakit hati, perasaan apa lagi? Sedih. Itu perasaan yang muncul. Ada perasaan sakit hati, sedih, kecewa. Betul tidak? Betul. Itulah yang kita bahas pada hari ini, yaitu tentang makna pembukaan undang-undang di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam bagian apa? Sistem kerja paksa. Nah, ini yang dikatakan adalah penjajahan. Ini yang dikatakan tindakan sesama. Betul. Makna Undang-Undang Dasar 1945, baik dari alinea yang pertama, alinea kedua, ketiga, maupun alinea yang keempat. Kita akan membentuk kelompok. Ada 4 kelompok. Di dalam 4 kelompok itu terdiri dari 5 orang. Nanti di setiap kelompok itu akan mempresentasikan hasil kerja atau proyek yang kalian kerjakan, yaitu pembuatan kotak suara dan pembuatan surat suara. Itu berkaitan dengan apa? Pemilihan umum. Undang-Undang Dasar 1945. Khususnya di pokok pikiran keberapa? Ketiga. Tentang apa? Pokok pikiran ketiga. Kedaulatan rakyat. Terima kasih. Mari kita aplaus lagi. Saya akan pertanyaan kepada kalian dulu. Di manakah kalian mendengarkan kata Undang-Undang Dasar 1945? Coba, silakan. Pada saat apel bendera, bagus, tepuk tangan. Mana lagi? Televisi, bagus, ya. Benar? Ya, silakan. Undang-Undang Dasar adalah hukum yang berlaku di Indonesia. Iya, bagus sekali, tepuk tangan. Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum yang berlaku di negara Indonesia. Yang lain, ada lagi? Silakan.
Tapi sebelum kalian presentasikan harus bisa menyiapkan segala bahan-bahannya dulu. Apa yang harus disiapkan? Ya. Sekarang waktu atau menyusun jadwal waktu yang kalian kerjakan nanti ini adalah tidak lama, selama 20 menit. Bisa paham ya? Bisa. Iya, seperti itu. Baik, mari kita mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Silakan kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 mempresentasikan hasil kerja proyek kami. Di sini kami membuat surat suara pemilihan umum. Bahan-bahannya itu adalah yang pertama spidol, gunting, pulpen, dan spidol warna dan kertas manila. Kami di sini membuat surat suara pemilihan umum. Surat suara pemilihan umum di mana di Undang-Undang Dasar tahun 1945 terdapat di pokok pikiran yang ketiga yaitu kedaulatan rakyat. Saya mau bertanya kepada kelompok 1, kenapa adanya pemilu? Karena Indonesia menganut sistem demokrasi yang berarti dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bagus, terima kasih sekali tepuk tangan. Kenapa di Indonesia adanya pemilihan umum? Coba yang terus sekali. Karena Indonesia menganut sistem demokrasi yang berarti dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ya. Latar belakang mereka menyusun atau membuat proyek yang mereka kerjakan tentang surat suara pada pemilihan umum karena Indonesia itu merupakan menganut sistem demokrasi yang berarti demokrasi itu adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oke, terima kasih sekali lagi kita buat untuk Yang mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, di mana pada saat ini kami membuat kotak pemilihan umum. Bahan-bahannya pensil warna, gunting, mistar, spidol, lem, dan kertas HVS. Dalam pokok pikiran ketiga ini, sebagai sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. bagus, tepuk tangan untuk coba sekali lagi tunjukkan hasil kerja kelompoknya. Iya, coba kelompok 1 dan 2. Coba. Baik, inilah hasil proyek dari kelompok 1 dan 2 tentang pembuatan kotak suara dan surat suara pada saat pemilihan umum. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Ibu akan mengevaluasi pengalaman belajar kalian pada siang hari ini dengan membagikan LKPD. Ya, Ibu akan membagikan LKPD dan kalian harus menjawabnya masing-masing.
Semua buku simpan di lantai semua. Yang ada itu kertas jawaban dan LKPD. Simpan di lantai semua. Ya. Yang ada di atas meja semua lembar jawaban dan kertas LKPD. Baik. Terima kasih anak-anak. Dari kegiatan kita pada siang hari ini, dua indikator yang kita bahas, dari anak-anak sekalian, siapa yang bisa menyimpulkan segala aktivitas yang kita pelajari pada siang hari ini dari materi? Silakan berdiri. Yang keras ya? Oke. Silakan. Saya akan menyimpulkan makna pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 secara keseluruhan, yaitu merupakan sumber motivasi dan aspirasi perjuangan serta tekad bangsa Indonesia untuk tetap hidup dalam suasana merdeka lahir dan batin. Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 juga menjadi sumber cita-cita hukum dan moral dalam lingkup nasional dan lingkup internasional. Pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yaitu yang pertama, pokok pikiran persatuan. Pokok pikiran pertama dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah negara melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas kesatuan. Pokok yang kedua yaitu pokok pikiran keadilan sosial. Pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang kedua adalah negara bertujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran yang ketiga yaitu pokok pikiran kedaulatan rakyat. Pokok pikiran yang ketiga adalah negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan dari pembahasan kita kali ini. Seperti teman kita tadi bisa menyimpulkan pelajaran dari awal sampai akhir. Ya, terima kasih. Diusahakan untuk ke depannya lagi untuk dilakukan proyek bersama-sama itu dengan baik. Ya. Terima kasih. Itu saja kegiatan kita. Sebelum kita pulang, mari kita doa penutup. Ya Tuhan, terima kasih atas bimbingan dan perlindungan. Baik anak-anak, selamat siang dan terima kasih.